Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Satu anugerah kembali kita boleh sama-sama punya satu waktu yang indah di dalam refleksi Gema hari ini. Mari saat ini saya mengajak kita bersama-sama berdoa untuk mengawalinya. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu, sehingga saat ini kami boleh kembali punya satu waktu yang tenang bersama dengan Engkau, bersama dengan firman-Mu. Biarlah di dalam waktu ini Tuhan, ketika kami membaca firman-Mu, hati kami boleh kembali disejukkan, hati kami boleh kembali dihiburkan, hati kami boleh kembali dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, perenungan Gema hari ini bertemakan kesatuan gereja lokal yang didasari dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Namun saat ini saya hanya akan membacakan bagi setiap kita ayatnya yang ke-44 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, jikalau kita mengingat kembali masa-masa ketika COVID-19 melanda, maka waktu-waktu itu menjadi masa di mana orang-orang menjadi curiga satu sama lain. Kita semua tidak ingin tertular, maka kita menjaga jarak dan mulai sangat membatasi interaksi satu sama lain. Sikap curiga ini jelas sangat mengganggu hubungan kita dengan orang lain. Dalam lingkup iman Kristen kita bisa mengatakan bahwa sikap saling curiga seperti ini merusak persaudaraan Kristen. Interaksi di antara sesama anggota gereja menjadi sangat terbatas, bahkan jumlah kehadiran anggota gereja dalam ibadah di berbagai gereja, terutama di kota-kota besar, sangatlah merosot. Tingkat kepedulian dan persaudaraan Kristen juga merosot. Saudara-saudara yang terkasih, bagian yang sudah kita baca tadi mungkin akrab bagi setiap kita juga, menunjukkan bagaimana gereja mula-mula yang terbentuk pada hari Pentakosta, mereka memang tidak mengalami pandemi, tetapi mereka mengalami ancaman dan penganiayaan, baik dari pihak orang-orang bukan Yahudi maupun dari orang-orang Yahudi yang menentang kekristenan. Saudara-saudari terkasih, dari sikap hidup mereka kita bisa belajar bahwa mereka adalah jemaat yang tetap bersatu dan peduli satu sama lain. Jelas bahwa orang-orang percaya di gereja mula-mula itu adalah orang-orang yang memiliki kerinduan dan ketekunan untuk berdoa dan mempelajari serta menerapkan firman Allah. Mereka juga memiliki rasa kesatuan yang membuat mereka rindu untuk bersekutu dan untuk saling berbagi. Kesatuan orang percaya itu direstui oleh Allah sehingga persekutuan mereka itu diwarnai oleh sukacita dan keberadaan mereka itu disukai orang-orang di sekitar mereka. Maka saudara-saudari yang terkasih, bagi setiap kita sebagai bagian dari gereja hari ini, apakah kesatuan orang percaya itu juga terlihat di gereja Anda? Saudara-saudari, ketika mengajukan pertanyaan ini tidaklah berhenti sebagai pertanyaan kepada gereja sebagai institusi dan komunitas, tetapi kepada kita masing-masing juga secara pribadi. Bagaimana selama ini kita hadir dan ambil bagian dalam kehidupan gereja? Ketika kita bertanya, apakah kesatuan di gereja Anda tercermin dalam ketekunan beribadah bersama? Maka ini menjadi pertanyaan dan perenungan bagi setiap kita. Apakah selama ini saya bertekun? Selama ini saya tekun bersekutu dan beribadah bersama? Dan apa yang masih merintangi saya untuk melakukannya? Kemudian, apakah kesatuan gereja terwujud dalam sikap saling memperhatikan dan kesediaan berbagi?
Maka pertanyaannya, bagaimana selama ini saya hadir di tengah komunitas? Siapa yang selama ini saya perhatikan? Apa yang akhirnya menghalangi saya untuk bersedia memperhatikan dan berbagi? Saudara-saudari terkasih, setelah waktu ini marilah ambil waktu tenang bersama dengan Tuhan dan mari bawa setiap jawaban kita. Jikalau kita sudah bisa hadir di dalam komunitas, berdampak dan membawa komunitas kita bersatu, mari bersyukurlah kepada Tuhan. Namun ternyata jikalau masih ada kesulitan yang kita hadapi, mari bawa itu juga kepada Tuhan. Saya rasa sangatlah manusiawi jika ada luka, ada ketakutan dan pengalaman yang tidak menyenangkan yang pernah terjadi di lingkungan gereja, yang akhirnya itu menahan kita untuk bisa menjadi bagian dari komunitas gereja yang bersatu. Namun jangan biarkan itu berlarut-larut. Tuhan kita mengerti segala isi hati kita dan Ia mau bukan hanya melihat dan tahu, tetapi Dia mau memulihkan kita dan membawa kita bertumbuh semakin serupa dengannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kembali menyapa setiap kami dan mengkoreksi setiap kami. Tolonglah kami Tuhan sebagai bagian dari gereja-Mu di dunia ini, agar kami bisa menjadi bagian dari gereja-Mu yang bersatu. Kehadiran kami boleh membawa persatuan, kehadiran kami boleh memberikan dampak, sehingga gereja mula-mula yang selalu diidam-idamkan oleh setiap kami dapat sungguh terwujud pada masa kini, di tengah-tengah masyarakat zaman ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.